STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayol ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala berahmati kita yang mendum. Alhamdulillah, yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita yang. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah mendenggebi kepada kita yang kesehatan dan mendenggebi kepada kita yang kesempatan sehingga kita bersualam di dalam acara interaktif kita yang guna kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita yang. InsyaAllah ta'ala di malam yang berbahagianya tuan-tuan akan dan bacakan sebuah hadis, kemudian insyaAllah ta'ala akan tercok faedah dari hadis yang akan tanya baca. Hadisnya itu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sabi'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hun, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebak wadang-gadang apa deman dosanya ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru, kemudian mempelajari sihir, wa qatlun nafsi allati harramallah illa bilhaq, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali jika lewat jalan yang benar, wa akalur riba, kemudian makan riba, wa akalul malin yatim, dan selanjutnya Nabi kepegah memakan harta anak yatim, wa tawalla yaumaz zahf, kemudian lari dari medan jihad, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, kemudian menuduh wanita yang wanita mukminah, wanita yang menjaga diri dengan tuduhan-tuduhan hanagat atau dengan tuduhan perzinaan. Dalam hadis yang tadi yang sebutkan saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang dosa-dosa yang menghancurkan, yang pun oleh Nabi adalah syirik, kemudian zihir, kemudian pohgop tanpa hak, kemudian selanjutnya memakan riba, kemudian memakan harta anak yatim, kemudian lari dari medan jihad, dan yang ketujuh adalah menuduh sira orang mukminah, sira orang muslimah yang menjaga diri dengan tuduhan penzina, padahal yang hana dilakukan daripada perzinaannya. Dari hadis yang dia sebutkan saya, dia cocok pada boh pelajaran tukar pada boh faedah yang pun tentang bahaya syirik. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya perkara yang menghancurkan yang pun adalah syirik. Syirik sebagaimana kalian ada pemandung sira hamba Allah Azza wa Jal memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hanya diberikan kepada Allah, kemudian orang menyembelih kepada selain Allah, pokok jin ataukah LNG, maka orang kagak buat syirik. Tokam sena orang gemlake
pada selain Allah Azza wa Jalla, yang perkara yang hanya dimampui oleh Allah. Lagi kalau dia ada pemandang bahawa saja yang menurunkan musibah, kemudian mengangkat musibah, hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian naurun yang melakai pada selain Allah, dijak mesti bak orang yang akan meninggal, kemudian dikun wahai drone yang akan meninggal ni tulak daripada balayu, nak angkat daripada balayu, maka yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang ada dua. Yang pertama adalah syirik besar, dan yang kedua adalah syirik kecil. Dan syirik besar sebagaimana kali dia ada pemendung yang memiliki dampak yang sangat-sangat buruk. Pemandang dampak dari syirik besar yang pun kira orang apabila mati gepegat kesyirikan, maka Allah Azza wa Jalla hana gampuni dosa orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hana gampuni dosa syirik, dan Allah Azza wa Jalla gampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi sira orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, kemudian orang yang meninggal, Allah Azza wa Jalla hana gampuni daripada dosa-dosa kan. Berbeda mesti dengan sira orang yang terjatuh dalam dosa raya. Sira orang mesti dengan zina, sira orang mesti dengan judi. Makanya tahtal masyiah, sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah Azza wa Jalla ingin mengampuni, maka Allah ampuni. Jika Allah Azza wa Jalla ingin mengazab, maka Allah akan mengazab. Dan ini merupakan akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar yang kafir, dan di dalam neraka mereka kekal selamanya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah demikian. Mereka memandang bahwasanya orang yang melakukan dosa besar selama hendak pahala daripada dosanya, maka orang apabila mati di bawah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah Azza wa Jalla ingin mengampuni, maka Allah ampuni, dan jika Allah Azza wa Jalla ingin mengazab, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab. Orang yang melakukan dosa besar. Namun berbeda halnya dengan orang yang melakukan kesyirikan. Sira orang meskipun hana melakukan dosa besar, kadang sebagian ketika udah melakukan daripada amal kebaikan dan yang semisalnya, namun siga melakukan syirik kemudian meninggal, maka niscaya Allah Azza wa Jalla hana gampuni daripada dosa orang. Yang pun dari pengaruh jelek kesyirikan. Kemudian yang kedua, dosa syirik yang bisa menggugurkan seluruh amal kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan, khitab ni Allah berbicara kepada Rasul alaihi salatu wassalam, jika engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan gugur seluruh amal kebaikan yang kalih ron pegat. Maka sira orang ketika udah mesti hiasi kehidupan dengan sedekah, hiasi kehidupan dengan hal-hal yang god, kemudian dilakukan kesyirikan siga gecok mesti kambing kemudian sembelih untuk jin, ataukah mesti bernazar kepada selain Allah, maka siga kesyirikan yang kepegatnya menggugurkan seluruh kebaikan yang kali kepegat. Karena dosa syirik yang menghapus dari segala kebaikan. Dah pegat amal kebaikan, siga adalah lakukan kesyirikan, maka seluruh daripada amal kebaikan yang terhapus. Sehingga berhati-hati dalam perkara syiriknya.
Kerana ceriknya bukan perkara mayang-mayang. Inilah perkara yang betul-betul harus saya perhatikan dan saya hanjut. Anak mufhum tentang permasalahannya. Harus saya mufhum, harus bagi dia sudah ada syirik. Kan sudah amalkan namun ada syirik. Tujuan dia adalah untuk dia menjauh dari kesyirikan tersebut. Kemudian yang ketiga, dan terdampak buruk dari kesyirikan adalah sira orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang gadah rasa keamanan, gadah daripada petunjuk nibak hati-hati orang. Sehingga berbeda dengan orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang gebi petunjuk oleh Allah dan orang yang aman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman yang hendak campur adukkan keimanan orang dengan kesyirikan, niscaya orang yang gebi oleh Allah Azza wa Jal keamanan, dan Allah Subhanahu wa taala gebi kepada orang yang petunjuk. Berbeda dengan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dapati ya kero, ya hum, kan ya ke Allah habis, namun ya kero. Kadang beranggapan bahawa sajinya kan terjadi muno dan muno karena apa juga, karena ada yang mana tajuk daripada kan sesajen atau kan semisalnya. Maka nyelangnya perkara tanya ya kero, ya hana sebab. Mau berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan orang adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Azza wa Jalla puji orang dari perkara-perkara yang model lagi yang rupa. Kemudian selanjutnya, di antara dampak buruk dari kesyirikan adalah sira orang apabila mati berada di kesyirikan, maka orang yang kekal dalam neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Jadi Allah Azza wa Jalla khabarkan punya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala ngepaharam bagi orang yang surga, dan tempat tinggal orang adalah neraka. Tahana penolong bagi orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang yang apabila mati berpaharam oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Kemudian juga antara dampak buruk dari kesyirikan, kira orang yang melakukan kesyirikan yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari dairatul Islam, dari Islam. Sehingga Syekh Muhammad Najdi rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Nawaqidil Islam, pembatal-pembatal Islam, poin yang beliau sebutkan dari pembatal-pembatal Islam adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan perkara yang bisa menjadikan sirah hamba Allah Azza wa Jalla keluar dari Islam. Sehingga daripada dampak-dampak buruk yang lain dari kesyirikan, sehingga sirah muslim hendaknya mereka benar-benar paham tentang kesyirikan. Hanjut bagi dia untuk hendak mufhum tentang permasalahannya. Harus bagi dia untuk mufhum, sehingga abad tanggap sebuah perkara syirik yang tauhid ataukah kebalikan yang kamramah dan melangian perkara. Musyrah orang hendaknya mereka paham dengan sebenar-benarnya. Kiban cara yang agar paham, cara yang paham
dengan gemurno ilmu agama, dengan gemurno ilmu agama. Dekat sira urang pelajari tauhid, pelajari akidah yang betul, niscaya hal-hal yang kali dia sebutkan saya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang menghancurkan, yaitu syirik. Kemudian selanjutnya adalah tentang sihir. Sihirnya perkara yang menghancurkan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sihir ini merupakan salah satu yang bisa membatalkan Islam seseorang sehingga Syekh An-Najdi rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan juga dalam kitab beliau Nawaqidil Islam, kitab pembatal-pembatal Islam, beliau sebutkan pada poin yang ketujuh bahwasanya di antara pembatal-pembatal Islam adalah orang yang melakukan sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Tapi syaitanlah yang kafir karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi sihirnya merupakan perkara yang menghancurkan dan merupakan perkara yang bisa membuat gadah iman sira hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya harus mumpung tentang permasalahan yang lagi rupa agar saya bisa menjauhi dari perkaranya. Dan para ulama mereka menyebutkan bahwasanya sihir ada dua macam. Pertama adalah sihir hakiki, yang kedua adalah sihir takhili. Sihir hakiki adalah sihir yang benar-benar terjadi dan pengaruh badan sira urang, ataukah hati sira urang, ataukah yang semisalnya. Nah, pengaruh kamu yang orang pegah apa saja sihir yang hanya khayalan mata-mata, anak pengaruh, makanya merupakan ucapan yang keliru. Perjalanan karena yang betul adalah sihir yang nak pengaruh. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man tasabbaha bisab'ah tamr al-ajwa", seorang yang pajuh 7 ni kurma ajwa tiwate bunga, lam yadhurru hana ni ba orang yang memudaratkan kalian, summun wala sihrun, racun dan sihir. Ya, racun berpengaruh bagi tubuh saudara orang. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menggandingkan selanjutnya bahwasanya racun dengan sihir. Jadi Nabi gandingkan dengan kalimat wow. Dia menunjukkan pun sama lagi racun. Jadi sihirnya nak pengaruh. Bagaimana kalau dia sebutkan bahwasanya orang-orang yang belajar sihir, orang telah terjatuh dalam perkara yang akan membahayakan keimanan orang. Sehingga sirah hamba Allah Azza wa Jalla hendaknya mereka harus menjauhi daripada perkara yang, karena pujinya adalah perkara yang menghancurkan sirah hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya yang adalah perkara yang menghancurkan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membunuh jiwa yang dipaharum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan darah ini adalah perkara yang raib dalam syariat. Jadi dia yang hanjit serampangan, biu-biu bunyi, ada pohon
orang yang lain rupa telah menjerumuskan dirinya kepada jurang yang sangat-sangat dalam. Jadi Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, so mentang yang poh siro mukmin secara sengaja, fajazauhum jahannam khalidan fiha, maka tempat yang di dalam neraka, orang yang kekal dalamnya. Maksudnya disebutkan oleh para ulama udip dalam keadaan sangat-sangat trip, karena para ulama dia bahas kiban sira orang yang ipoh gopu hukum jika kafir ataukah tidak. Maka para ulama sebutkan maksudnya sira orang yang membunuh tidaklah kafir. Membunuh adalah dosa besar. Membunuh adalah dosa yang sangat besar, namun tidak mencapai daripada had atau batasan menjadi kekafiran. Berbeda dengan syirik ataukah berbeda dengan sihir yang kali disebutkan mana. Namun itu dalam dosa yang sangat riuk, sehingga ketika kita tafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha." Khalidan ini maksud jibu tinggal dalam hotel yang sangat-sangat rib. Wa ghadiballahu, dan Allah Azza wa Jalla marah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala gelaknat daripada orangnya. Jadi orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak, nyurian kejerumuskan roh dalam hal-hal yang sangat-sangat berat. Sehingga sira hamba Allah Azza wa Jalla betul-betul gedeun roh meskipun ka bengit hat. Baiklah yang sampai terjerumus dalam hal-hal yang tadi kita sebutkan saya. Membunuh daripada jiwa seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji wada ni ba'odean, di antara perkara yang diingat oleh Nabi alaihi salatu wasallam, inna dima'akum wa amwalakum a'radakum, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram kahormati yaumikum hadha, sebagaimana haramnya uranyo, wa fi biladikum hadha, sebagaimana haramnya tempatnya, wa fi syahrikum hadha, sebagaimana haramnya bulannya. Ini yang diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim apapun keadaan yang alami, jangan sampai mereka membunuh seorang muslim tanpa hak. Dan seorang orang tak bengi dan iktili pengaruh terjadi yang lain rupa, maka hendaknya seorang orang betul-betul yang sengkin dan permasalahannya. Karena itu berat adat dia di yaumul qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna awal ma yuhasabullah, semuanya perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla yaumul qiyamah, yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla adalah solat antara seorang hamba dengan hamba, yang adalah darah. Jadi hati-hati tentang perkara yang lagi rupa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa akalu riba, dan memakan dari harta riba. Jadi memakan harta riba itu adalah dosa yang sangat riba. Biasa-biasa tanggap remeh. Jadi riba itu adalah perkara yang sangat-sangat riba dosa haji. Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dosa riba yang dalam 7 perkara yang menghancurkan. Jadi kita anggap riba yang adalah perkara yang sepele. Berapa banyak yang kalian terkadang sebagian kita yang kadang kerana air sabar mendang kata terjemuh dalam perkara riba. Saya minta sabar ada aja wala kadar apa yang mungkin makanya lebih hebat bagi dia daripada terjerumus dalam permasalahan riba. Riba yang hidupnya dia akan sengsara dan di akhirat maka Allah Subhanahu wa taala akan gebir kepada dia hukuman, akan gebir kepada dia azab yang sangat-sangat pedih.
dengan lebih hebat bagi dia menderita dan tenro daripada untuk dia kiamah ai datun kiban pedih azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa akalu malin yatim. Orang yang memakan harta yatim yang lebih buruk dari orang lain rupa. Ani yatim gak meninggal bapa ai. Dan yatim kalau dia ada pementum qablal bulugh sira numit segolom balik kan yatim. Demi segolom balik kan yatim nanti tak ayomi urangnya. Kemudian dabilah popo yang mudah kepada urangnya. Dah bantu yang perle tajuklah harta tayang kepada orang maka nulutah keutamaan cara orang yang membantu anak yatim. Namun naik lebih parah sebagaimana yang disebutkan harus tayang dah bantu ni yatim. Kemudian orang yang memakan dari harta anak yatim, makanya adalah orang yang kagak paju perkara yang haram dan buruknya betul-betul memalukan. Harus anak yatim yang tayo bantu namun ke lagi rupa sebalik je bahkan ke baju daripada harta anak yatim. Sehingga Nabi SAW disebutkan bahawa saja memakan harta anak yatim nyo adalah perkara yang menghancurkan. Kemudian selanjutnya disebut oleh Nabi SAW wa tawalla yaumaz zahf, iaitu sira orang yang lari dari medan perang nyopi masuk dosa di dosa besar. Ketika kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang kafir yang ingin memerangi kaum muslimin, mereka melarikan diri, makanya merupakan dosa dari dosa ria. Kemudian yang selanjutnya adalah menuduh seorang wanita yang god sebagai sira penzina. Betul-betul sangat-sangat berbahaya. Jadi biar tertuduh serampangan si fulan menzina, si fulan mereka melakukan hal yang haram dengan orang lain, misalnya biar sagai-sagai terucap. Harus bagi dia memiliki bainah, memiliki daripada bukti. Baik prasangka, baik karenanya, baik karena aja. Itulah perkara yang sangat-sangat berbahaya. Dan sira urang sebagaimana kali yang sebutkan, hendaknya dijauhi dari perkara yang lain rupa. Yang ke 7 buah perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW dari perkara yang menghancurkan. Sehingga sira muslim hendaknya mereka berusaha dan betul-betul menjaga roh daripada 7 buah dosa. Hanjit bagi sira muslim untuk menganggap remeh, hanjit bagi sira muslim menganggapnya perkara sepele, hanjut. Harus bagi sira muslim untuk membentengi diri dan keluarga dari dosa-dosa yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini tentang yang jilun Tuhan sampaikan di bab malam yang berbahagianya. Lebih dan kurang Tuhan lekemah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.